Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini kita akan bahas mengenai saham TOWR, Tower Sarana Menara Nusantara. Perusahaan ini adalah 54%-nya dimiliki oleh Jarum Group. Jarum ya, perusahaan rokok itu yang juga memiliki saham mayoritas di Bank Sentral Asia dan gurita bisnisnya juga cukup kuat. Itu sebabnya pemilik Jarum ini menjadi orang terkaya di Indonesia. Dan tentu saja bisnisnya pun kita anggap cukup powerful di bidang yang mereka masuki. Itu sebabnya saham ini menurut saya menarik sekali, dan lebih menariknya lagi adalah bahwa menurut data saya, perusahaan ini mengalami ROE yang lumayan, ROE yang cukup bagus di angka 9,14, kemudian 7,26 dan 8,51 dan 7,78. Itu per kuartal ya. Jadi bukan per tahun. Jadi per tahun sekitar 8 kali 4 16,32. Sangat bagus sekali. Yang menariknya lagi bahwa sahamnya saat ini terkoreksi cukup dalam ya. Ada di saat video ini dibuat ada di 1005. Itu yang kedua. Di sisi lain, emiten ini juga memiliki saham treasury. Jadi pemiliknya, pengendalinya pun juga, manajemennya juga sudah tahu bahwa harga ini dianggap terlalu rendah gitu, dari yang seharusnya. Walaupun PBV-nya sekarang 4,48 untuk perusahaan yang di mana akan ada perubahan ke internet 5G, di mana kebutuhan untuk meremajakan dan bisnisnya akan menggeliat di era perpindahan 4G ke 5G ini. Saya pikir bisnis ini cukup menarik dengan kapitalisasi pasar 51 triliun. Jadi perusahaan ini cukup bagus. Dan yang ketiga, menurut data saya juga, bahwa populasi saham ini memang cukup besar, yaitu ada di peringkat 3 setelah Friend, Waskita, dan yang ketiga itu Tower. Itu di sektor infrastruktur ya. Jadi dia memiliki populasi saham terbanyak di sektor infrastruktur, nomor 3. Dan saham publiknya ada di jumlahnya ada di 43,2%, cukup besar. Ini memang di satu sisi menimbulkan kelembaban ya secara teoritis, karena menggerakkan 43% pemegang saham itu tentu agak sulit gitu. Tapi menurut saya ini sebetulnya tinggal menunggu momentum untuk dia bisa meledak. Ini bisa dilihat dari struktur asetnya. Liabilitasnya naik di September 2021 cukup tinggi, sekitar 30%. Ini karena adanya akuisisi SUPR dan juga konsolidasi yang sedang dibangun. Dan menurut catatan Bursa Efek Indonesia tanggal Februari ini ya, Februari 2002, mereka juga menandatangani pinjaman dengan Bank of China. Memang ini belum dipublikasikan secara ramai di media gitu ya, tapi jadi beritanya masih tipis-tipis saja gitu. Tapi menurut saya ini patut ditunggu sinyal kuat dari
TOWR ini. Kemudian kalau kita lihat di kinerjanya ini memang cukup bagus ya. Kalau kita lihat return on equity-nya tadi, juga net income-nya dibanding dengan total revenue-nya juga bagus, hampir 50%-nya. Ini menunjukkan bahwa secara bisnis apa yang digeluti oleh TOWR ini cukup bagus, dan juga konsolidasi yang sedang dilakukan ini saya pikir akan membuahkan hasil yang bagus juga. Soal kemarin ini turun di 0,99% minus, jadi hampir 1% minusnya, tapi menurut saya nggak terlalu masalah. Ini patut dicermatin dan tinggal menunggu momentumnya saja sebetulnya, dan juga menunggu sentimen positifnya. Tapi untuk mulai di raba-raba gitu bolehlah. Karena yang namanya momentum letusan itu kan memang harus melihat realitisnya, day by day-nya gitu. Kalau itu sudah menunjukkan break pada Bollinger atasnya, saya pikir ya patut diikuti. Demikian analisa dari saham TOWR, semoga mencerahkan. Dan sebagai informasi bahwa perdagangan hari ini di Rabu ya, Rabu hari Kamis 3 Februari 2002 ini volume perdagangannya sedikit di atas rata-rata. Jadi ada sinyal-sinyal bahwa pasar mulai goyang, harganya mulai goyang, dan berpeluang kalau enggak 14 turun ya naik. Tapi kemungkinan besar kalau melihat fundamentalnya cukup bagus, untuk turun lebih jauh itu agak sulit. Itu sebabnya saya merekomendasikan sedikit diraba-raba, nggak masalah. Sebelum masuk sepenuhnya. Oke, thank you, see you next time. Jangan lupa like and subscribe supaya saya bisa semangat untuk membuat YouTube berikutnya. Thank you.